Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khuluquhul qur'an Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tudha'u fihi al-mizan, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Ikhlas TV yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan materi yang berkenaan dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran. Namun dalam pembahasan kita kali ini yang akan kita maksudkan dengan Nuzulul Quran adalah proses diturunkannya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi, ayat ini adalah berkenaan dengan nuzulul Quran. Namun ayat ini juga masih ada hubungannya dengan ayat 183 yang memerintahkan tentang kewajiban puasa. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, dengan beberapa hari yang tertentu. Nah, beberapa hari yang tertentu yang dimaksudkan adalah dijawab oleh ayat 185 ini yang berbunyi Syahrul Ramadana. Jadi hari-hari yang ditentukan tersebut yang dimaksud adalah bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk, dan juga menjelaskan tentang hudan tersebut dan juga membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian di ayat lain juga Allah menyampaikan di dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan suci Ramadan dan juga pada malam Lailatul Qadar. Adapun berhubungan dengan tanggal, maka para alimul ulama berbeda pandangan dalam hal ini. Ada yang mengatakan tanggal 24, ada yang mengatakan pada tanggal 21, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Para pemirsa Al-Ikhlas TV yang kami muliakan, dalam prosesnya Al-Quran diturunkan melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama, Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Kemudian tahapan yang kedua, Allah turunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur ini menimbulkan pertanyaan dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa kitab-kitab sebelumnya, Injil, Jabur, dan lain sebagainya itu diturunkan secara serentak sekaligus. Tapi kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur?
Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan yang berbunyi, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tujuannya adalah tathbituhu fi qalbihi, artinya adalah agar supaya Al-Quran itu menancap di dalam jiwa baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tujuannya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah tajdidul hujaji lil mu'anidina, artinya adalah supaya baginda Rasulullah Muhammad SAW terus memperbaharui hujjah-hujjah untuk melawan orang-orang yang benci kepada beliau. Sebagaimana di dalam ayat yang berikutnya yang tadi kita sama-sama bacakan, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaq. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah ziyadatu imanin lil mu'minina, artinya agar supaya semakin bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran itu, maka semakin bertambahlah keimanan mereka. Para pemirsa Al-Ikhlas TV yang kami muliakan, Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berjumlah 114 surah, 6.666 ayat. 1000 ayat berhubungan dengan amar atau perintah Allah, 1000 ayat berhubungan dengan nahi atau larangan Allah, 1000 ayat berhubungan dengan wa'dun atau janji Allah, 1000 ayat berhubungan dengan wa'id atau ancaman Allah, 500 ayat berhubungan dengan halal, 500 ayat berhubungan dengan haram, 500 ayat berhubungan dengan kisah, 500 ayat berhubungan dengan hikayat, 500 ayat berhubungan dengan imthal, dan 166 ayat berhubungan dengan ayat nasikh wal mansukh. Para pemirsa Al-Ikhlas TV yang kami muliakan, Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi sekarang sudah sampailah kepada kita. Oleh karenanya, apa yang harus kita perbuat kepada Al-Quran? Atau mungkin bisa kita katakan, apa akhlak kita kepada Al-Quran? Yang pertama, kata Syekh Khairuddin Al-Hadiri, yang pertama adalah mengimani dan juga mengagungkan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah membaca dan menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga adalah mempelajari dan memikirkan Al-Quran. Yang keempat adalah mengamalkan dan menegakkan Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kelima pesan tersebut. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.